Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Para habaib, para kiai, para ulama, para pejabat TNI, sipil, Polri yang hadir di tempat yang penuh barakah ini, terutama penghormatan sebesar-besarnya kepada keluarga besar almarhum Al-Ustadz Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas yang telah menjadi tuan rumah untuk peringatan haul Al-Habib Al-Imam An-Nabras Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, dan juga sekaligus haul Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas, yang merupakan pertemuan yang insya-Allah menggembirakan kita kesemuanya. Saya panjenengan kesemuanya hadir di tempat ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan orang-orang yang mengikuti kebiasaan baik-baik, kebiasaan yang baik dari orang-orang yang terdahulu. Al-Fakir belum terlalu tua, tapi Al-Fakir alhamdulillah mendapati tempat ini menjadi saksi. Al-Fakir, saya diajak oleh almarhum Al-Walid Ali Zainal Abidin bin Husin Al-Mahdar hadir di tempat ini tahun demi tahun alhamdulillah, dan kita saksikan yang duduk di tempat ini semenjak dulu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang besar, para ulama wassalihin. Terbayang masih di benak Al-Fakir dan mungkin panjenengan semuanya bagaimana dengan gagahnya, dengan wibawanya, dengan akhlaknya Al-Habib Al-Ustadz Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas memimpin acara ini dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan penuh penghormatan kepada majlis kebaikan, sehingga kita rasakan kenikmatan hadir-hadir di tempat-tempat seperti ini. Sehinggalah tepat sesuai yang diucapkan oleh ba'dus salaf, sebagian pendahulu kita yang baik-baik, mereka berkata, kalau bukan karena dua, saya sudah bosan hidup di dunia. Apa yang pertama? Yaitu as-salatul jamaah, salat berjamaah 5 waktu, yang merupakan hiburan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dapatkan warisan salat menjadi hiburan dari apa yang dirasakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi bersabda kepada sahabat beliau Bilal bin Rabah apabila sudah masuk waktu salat, apa sabda Nabi Muhammad? Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, hibur kami Bilal dengannya, hibur kami Bilal dengannya. Sehingga dikumandangkan azan salat oleh Bilal, senang Nabi Muhammad SAW, terhibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga juga Nabi pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, senang-senangan saya, hobi saya di dunia kalian 3. Yang pertama yaitu at-tib, wangi-wangian. Nabi padahal sudah harum hadirin,
Gusti gak dinta ampun ro'om betenah. Perlu nak Gusti gak dinta ampun ro'om. Tapi Nabi Muhammad tetap memakai minyak wangi karena senang-senangan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mengajarkan kepada umat, hendaklah berpenampilan yang rapi dan harum. Terutama hadir ke majlis-majlis seperti ini, jangan sampai pas hadir kenangan padanya semakin pas celok gelemongna. Beceng tak mandi. Bahkan terutama salat Jumat makruh kalau bau badannya hadir ke masjid, mandi dulu. Karena senang-senangan Nabi Muhammad SAW adalah wangi-wangian. Yang kedua, Nabi bersabda, yang kedua senang-senangan Nabi Muhammad SAW, wal mar'atu salihah, istri yang salihah. Karena istri yang salihah membantu untuk berlangsungnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu untuk melaksanakan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi bersabda, wa ju'ilat gurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku, penghibur hatiku adalah ketika salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi merasakan nikmat yang luar biasa ketika salat Nabi, merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat kepada rasa nikmat yang pernah Nabi rasakan ketika Mi'raj, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi memandang langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala jasadan wa ruhan. Nabi merasakan nikmat yang luar biasa sehingga Nabi rindu dengan rasa itu, dan teringat rasa itu ketika Nabi melaksanakan salat 5 waktu. Dan ini rasa hadirin yang diwarisi oleh para orang-orang saleh terdahulu yang mengikuti melaksanakan aturan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mohon kepada Allah, semoga apa yang mereka rasakan ketika beribadah, terutama salat, Allah berikan kepada kita juga, sehingga kita ketika salat merasakan nikmat yang mereka rasakan sebelum kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apa kata para salafus saleh yang membuat mereka betah hidup di dunia setelah salat berjamaah? Yang kedua, apa kata mereka? Mujalasatul ikhwan, duduk bareng sama saudara dalam majlis kebaikan, dalam majlis haul, dalam majlis maulid, dalam majlis zikir, dalam majlis-majlis yang baik, duduk sama saudara sambil tersenyum, sambil mendoakan, saling cinta, saling sayang, saling mendoakan, saling hormat, sehingga dikatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang punya hati sayang, yang punya hati sayang, disayang oleh zat yang maha penyayang Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi bersabda, sayangi yang ada di bumi, kau akan disayangi oleh yang ada di langit, disayangi oleh malaikat, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan bahan introspeksi diri kita masing-masing. Adakah di hati kita rasa sayang kepada saudara? Kalau ada hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditambah rasa sayang tersebut, rasa sayang kita kepada saudara kita. Tapi sebaliknya, apabila di hati kita melihat saudara kita se-Islam seiman tidak ada rasa sayang kepada mereka, maka mohonlah ampun kepada Allah, dan mohonlah kepada Allah semoga Allah bersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit hati, dan mohon kepada Allah semoga diisi hatinya dengan sifat-sifat yang baik, terutama sifat sayang kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus kau hai Muhammad kecuali sebagai sayang kepada seluruh alam semesta. Pecinta Nabi Muhammad, pengikut sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi bukan hanya salat, bukan hanya wudu, bukan hanya puasa, tapi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah terbesar melihat saudara se-Islam seiman
dengan rasa sayang sebagaimana penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, bahkan kepada seluruh alam semesta, dengan sifat sayang, berharap mereka semua masuk ke dalam rahmat Allah, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses dunia akhirat, semoga bahagia dunia akhirat, semoga selamat dunia akhirat kita, keluarga kita, muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi alaika, ya Rasul alaika, ya Habib alaika, salawat. Man ra'a wajhaka yas'ad, ya karim الوالدين حظك الصف المبرد ورد يوم النشور. يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب صلوات الله. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله محمد صلى الله وسلم، صلى الله صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم. هذا مني العفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.